1. Pemirsa, Kejaksaan Agung menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan 4 penyedia jasa telekomunikasi untuk memperkuat intelijen mengancam hak privasi masyarakat. Diketahui salah satu butir nota kesepahaman itu menyebutkan bahwa kerjasama ini juga untuk memperkuat informasi dan data kejaksaan melalui proses penyadapan. Kendati demikian, Kejaksaan Agung RI memastikan bahwa proses penyadapan ini terkait dengan kerjasama bersama dengan sejumlah operator tidak akan melanggar hak privasi individu. Diketahui sebelumnya, berdasarkan dokumen yang ditandatangani, keempat operator yang bekerjasama tersebut diantaranya adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, dan PT XL Smart Telekom Sejahtera Tbk. Ditekankan pula bahwa MOU itu akan berfokus pada pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi dalam rangka penegakan hukum, termasuk pemasangan dan pengoperasian perangkat penyadapan informasi serta penyediaan rekaman informasi telekomunikasi. Dan untuk membahas terkait dengan MOU yang ditandatangani antara Kejaksaan Agung dan 4 operator telekomunikasi tersebut, kita telah terhubung dengan sejumlah narasumber. Di antaranya ada pakar hukum pidana Unsut yaitu Hipnu Nugroho dan Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwandi. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore Pak Uji, selamat sore Mbak. Baik, saya ingin ke Prof. Hipnu terlebih dahulu. Prof, jika kita melihat terkait dengan MOU yang baru saja ditandatangani antara Kejaksaan dan juga bersama dengan 4 operator telekomunikasi tersebut untuk dapat membuat katanya proses penanganan suatu kasus ini lebih mudah ke depannya. Pandangan Anda sebagai pakar hukum pidana seperti apa? Iya, begini Mbak. Dalam pengungkapan suatu perkara pidana, yang paling sulit adalah dalam tahapan pra-adjudikasi. Di dalam pra-adjudikasi itu ada namanya ilmu pengungkapan perkara atau ilmu kriminalistik. Dalam ilmu kriminalistik ada suatu tahapan teknik dan taktik. Taktik kecerdasan, kepiawaian, kecerdikan. Nah, penyadapan ini bagian dari kepiawaian kecerdikan. Karena di saat tingkat kejahatan yang menggunakan IT, telekomunikasi yang serba canggih akan tidak seimbang kalau penegak hukum tidak menggunakan alat-alat yang begitu canggih. Itu kalau kejahatan-kejahatan biasa, manual, kalau istilahnya kejahatan-kejahatan warungan, tidak perlu itu penyadapan. Tapi kalau kejahatan-kejahatan kaitannya dengan narkotika, korupsi, teroris, semua itu harus mau tidak mau menggunakan dengan penyadapan. Oleh karena itu, ini suatu yang langkah maju, bagian kecerdasan, bagian taktik hukum untuk memperkara. Hal ini bisa dilihat KPK. KPK itu kalau kita pelajari, andalan-andalan untuk melakukan OTT itu adalah penyadapan. Nah, itu Mbak. Itu saya kira suatu langkah luar biasa untuk mengantisipasi dinamika kejahatan yang terjadi sekarang ini. Langkah maju ya untuk dapat mengungkapkan suatu perkara karena memang teknologi semakin modern. Tetapi mungkin Prof. Hipnu, banyak pihak yang memberikan peringatan agar dalam prosesnya nanti tidak dipergunakan keluar dari apa yang sudah disepakati. Nah, terkait dengan hal ini, menurut Anda kira-kira apa saja sih yang rentan dalam proses implementasinya nanti? Ya, kita lihat kan dalam hal pengungkapan perkara itu kan ada namanya projudisia. Jadi penyadapan itu kalau menurut saya harus berbasis pada laporan, bukan berbasis pada pengembangan. Ketakutan-ketakutan yang terjadi kalau berbasis pada pengembangan mungkin, wah ini antara suka dan tidak suka. Oh ini ada faktor-faktor lain. Ini saya kira dibatasi. Tapi kalau berbasis pada pengembangan, berbasis pada laporan masyarakat, seperti halnya sekarang yang ada di Sumatera Utara, itu basis laporan masyarakat. Laporan masyarakat itulah yang akan ditindaklanjuti. Karena nggak mungkin kalau pengungkapan perkara itu datang ke Sumatera Utara, lihat dan sebagainya, kemudian kejahatan nggak mungkin. Dengan demikian penggunaan sebagai bentuk penyadapan berbasis ada laporan antara rentang waktu, ini suatu luar biasa. Sehingga kalau kita lihat dalam konteks hukum, di RKUHP pun juga diatur sedemikian rupa Mbak. Jadi sudah ada suatu antisipasi bahwa penyadapan sebagai alat
kecerdikan pengungkap perkara perlu diatur dalam undang-undang. Undang-undang apa? RUU KUHP yang sekarang sedang digodok. Mudah-mudahan dengan munculnya kerjasama dengan Kejaksaan Agung ini, penegak hukum merumuskan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang merupakan upaya paksa, mana yang bukan merupakan upaya paksa. Sehingga hal-hal yang dikhawatirkan ini menjadikan suatu perhatian kita semua. Baik, nah sekarang saya ingin pandangan dari Ketua Komisi Kejaksaan, Bapak Pujiono. Bapak, kita tahu ya terkait dengan penandatangan MOU ini memang diapresiasi sebagai langkah maju karena KPK sudah menerapkannya lebih dahulu. Tetapi mungkin sampai dengan saat ini apakah dari Komisi Kejaksaan sudah menerima mungkin masukan dari masyarakat agar ketika nanti dalam implementasinya tetap dalam koridor yang sudah disepakati? Banyak ya, jadi yang masuk ke Komisi Kejaksaan termasuk ke WA pribadi saya. Antara yang mendukung dan yang kontra itu banyak, semuanya kita tampung, dan kemudian kalau yang mendukung kan itu otomatis sebagai dorongan ya, seperti yang disampaikan Prof. Ibnu tadi. Tapi yang kontra ini kan harus kita sampaikan juga ke Kejaksaan sebagai bagian dari kritik ya, kan kita tidak boleh anti kritik. Nah, kritik itu misalnya kekhawatiran tentang pelanggaran hak privasi warga negara segala macam, dan itu sudah kita konfirmasi juga ke Kejaksaan Agung, termasuk kepada Pak Jamintel bahwa apa yang dilakukan sebagai MOU itu ya yang dilakukan sebagai amanah dari pasal 30B Undang-Undang Kejaksaan itu adalah konteksnya dalam penegakan hukum. Jadi bukan dalam konteks ingin membangun rumah kaca untuk kemudian pengen mengetahui aktivitas warga negara, sama sekali tidak ada. Nah, jadi konteksnya sekali lagi adalah penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu seperti apa? Penegakan hukum itu adalah pro justisia. Pro justisia itu adalah ketika kasus itu sudah tahap penyidikan, maka kemudian dilakukan upaya paksa itu. Upaya paksa itu dilakukan kan bagian dari efisiensi dan efektivitas penegakan hukum agar penegakan hukum itu bisa berjalan efektif, bisa berjalan efisien. Tapi kan kekhawatiran yang disampaikan oleh sebagian masyarakat juga jangan sampai efektivitas dan efisien itu kemudian seperti tadi yang saya sampaikan, hak privasi warga negara sebagaimana diatur oleh konstitusi itu kemudian dilanggar. Kita kan memang punya problem ya. Kita punya yang mengatur tentang penyadapan itu ada 12 undang-undang sektoral nih, dan undang-undang sektoral itu masing-masing jalannya sendiri-sendiri. Kita tidak ada hukum acara yang satu gitu. Ada yang kemudian penyadapan itu harus izin pada pengadilan, ada yang kemudian tidak mensyaratkan izin pengadilan seperti tipikor itu nggak izin pengadilan. Bahkan KPK itu bisa melakukan penyadapan tidak masuk pro justisia, penyelidikan bisa dilakukan, dan ini kan jadi juga khawatiran juga gitu. Nah, oleh karena itu Kejaksaan harus kita sampaikan, Kejaksaan komitmennya adalah ini bagian dari upaya pro justisia, termasuk kemudian ketika upaya eksekusi, ketika menunggu mencari buron ya, khususnya yang sudah ditetapkan secara inkrah di pengadilan sebagai terpidana tapi kemudian dicari susah, dan dalam beberapa case ya itu terlacak ketika kemudian tim sidik Kejaksaan Agung melacak melalui alat komunikasi, dan itu dilakukan gitu. Dan itu bisa melacak kalau kemudian menggunakan media-media atau kanal-kanal yang konvensional, misalnya informasi-informasi yang konvensional verbal begitu, itu agak susah, tidak efektif dan kurang efisien. Maka kemudian digunakan kanal telekomunikasi ini kemudian bisa menemukan buron melalui tim sidik Kejaksaan Agung. Nah, jadi kekhawatiran termasuk juga dukungan itu, khususnya kekhawatiran itu sudah kita sampaikan juga ke Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung sudah menyampaikan kepada kami, kepada Komisi Kejaksaan, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir bahwa yang dilakukan aktivitas Kejaksaan Agung dalam konteks ini adalah MOU dengan empat telekomunikasi itu adalah konteksnya untuk menegakkan hukum. Jadi bukan untuk kemudian saya sebut tadi membangun rumah kaca, semua aktivitas warga negara diawasi oleh aparat penegak hukum gitu, enggak begitu. Baik, nah kemudian terkait dengan pelaksanaannya nanti, Prof. Hipnu, mungkin menurut Anda sebagai seorang pakar hukum pidana, apakah MOU ini cukup menjadi dasar hukum langsung menjalankan terkait dengan penyadapan yang diperlukan untuk pengungkapan suatu kasus, atau perlu aturan-aturan teknis lainnya sih, Prof? Ya, kalau melihat MOU itu kan suatu kesepakatan di antara pihak, antara Kejaksaan Agung dan perusahaan telekomunikasi. Ini suatu kesepakatan di antara pihak, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang aturan, mana yang tidak. Oleh karena itu saya kira ini suatu langkah sebagai awal, Mbak,
untuk mewujudkan pengungkapan perkara yang tepat. Kan gitu. Jangan terjadi mistak, kesesatan. Dengan demikian lebih baik dari MOU ini dikembangkan menjadi sekarang kalau nggak salah sudah mau dimulai dengan undang-undang penyadapan Pak Pujiono. Nah itu saya kira didorong. Atau paling tidak sekarang yang sedang dirembuk tentang RKUHP itu yang dioptimalkan. Dengan demikian berbasis pada MOU yang sekarang itu akan ditingkatkan di dalam RUU itu akan suatu bagus sekali. Dengan demikian hal-hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat terkait dengan tadi rumah kaca, hal yang pribadi dan sebagainya akan terhindarkan. Karena bagaimana juga nanti sebagai bentuk evaluasi, sebagai bentuk audit tentang penggunaan adanya suatu penyadapan harus ada. Apakah ini melanggar ataukah tidak? Apakah ini digunakan untuk hal-hal yang tidak urgen atau tidak, apakah ini terkait dengan abuse of power atau tidak, ini harus imbang. Oleh karena itu sebagai pengguna alat dan pemak alat juga harus ada suatu assessment. Itulah yang saya kira harus dikembangkan dengan parameter-parameter yang jelas penggunaan penyadapan, sehingga baik alat yang digunakan maupun pelaksana akan ada suatu assessment atau suatu audit dari kegiatan tersebut, sehingga terhindar dari kekhawatiran-kekhawatiran yang dilakukan oleh masyarakat tadi. Baik, nah boleh langsung ditanggapi nih Pak Pujiono, evaluasi dan audit menjadi bagian penting dalam implementasi proses penyadapan tersebut. Lantas, apakah sudah ada informasi juga bagaimana nanti secara berkala akan dilakukan ataukah ini ada pihak lain selain Komisi Kejaksaan ataupun dari tim audit internal yang memastikan terkait dengan prosesnya berjalan sesuai dengan apa aturan yang sudah disepakati? Ya, secara internal kan manajemen risiko itu ada di Jamwas ya, di Jaksa Agung Muda Pengawasan, sehingga manajemen risiko itu kita berharap juga berjalan bagian dari audit kinerja masing-masing satker ya, juga masing-masing sektor di kejaksaan. Dengan audit itu secara internal bisa kemudian meminimalisir. Itu satu. Kedua adalah yang tadi kita sebut bahwa sebagus-bagusnya pengawasan, tentu yang lebih bagus juga adalah kita melandasi dengan aturan hukum acara yang firm. Kita berharap sih memang ada undang-undang khusus tentang yang mengatur penyadapan, karena ini kan menyangkut hajat privasi warga negara ya. Sehingga ada hak-hak konstitusional, hak-hak privasi yang kemudian dilindungi, di samping kemudian penegakan hukum yang bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, di sisi lain sekarang kita ada pembahasan rancangan KUHP, maka kita minta Komisi 3 nih, ada tentang penyadapan ini sebagai upaya paksa, itu bisa diatur 1 atau 2 klausula untuk kemudian jadi cantolan, agar kemudian ketika mau melakukan audit pun dasar regulasi cantolan ke atasnya jelas. Jadi legal umbrella-nya itu jelas, sehingga kemudian ketika mau dijabarkan dalam bentuk PP atau kemudian dijabarkan dalam bentuk aturan-aturan yang lebih detail, itu kemudian bisa ada cantolan di atasnya, dan itu yang kita harapkan, sehingga tidak ada kemudian abuse of power, tidak ada kemudian kesewenang-wenangan, tidak ada kemudian penyalahgunaan wewenang. Jadi konteks penegakan hukum jalan terus, apalagi tren sekarang ini kan bahwa penegakan hukum itu selain harus efektif dan efisien, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip due process of law. Jadi penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara itu juga harus kita hormati. Baik, kemudian Prof. Hipnu, kira-kira menurut Anda ketika nanti proses penyadapan memang dirasakan perlu untuk dilakukan, seluas mana penyadapan ini bisa menyentuh para pihak yang terkait? Apakah terbatas kepada mereka yang memang sudah berada dalam ring satunya atau hingga sampai kemana sih Prof? Baiknya menurut Anda? Ya, ini karena sebagai suatu penguapan perkara, makanya basis saya adalah berbasis pada laporan. Sehingga dalam hal ini sebagai bentuk kecerdikan pengungkapan perkara, ya semuanya terkait suatu fokus perkara ini, karena kecepatan untuk melakukan penyadapan itu suatu yang utama, Pak. Karena jangan sampai menghilang, kan itu loh. Seperti halnya kecepatan penggeledahan, itu juga demikian juga. Kecepatan itu penting. Oleh karena itu, saya kira masalah siapapun yang bertanggung jawab menurut saya. Cuman pertama sekarang yang jadikan suatu garis itulah jangan sampai nyerempet hal yang bersifat, bagaimana tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Itu saya kira yang merupakan regulasi yang harus ketat, sehingga kekhawatiran ini tidak terjadi, dan akhirnya penggunaan penyadapan itu semua masyarakat tidak ada kekhawatiran terhadap penggunaan alat itu, bahwa itu adalah murni penguapan perkara, sehingga tidak ada kekhawatiran terjadi penyalahgunaan. Itu saya kira kuncinya sebagai bentuk sosialisasi dan keterbukaan kepada masyarakat tentang penggunaan penyadapan.
Baik, terakhir saya berikan kesempatan kepada Bapak Pujiono untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk memastikan juga bahwa bahwa MOU yang telah disepakati ini memang hanya terbatas untuk mengungkap suatu kasus untuk meredam juga Pak terkait dengan prasangka yang saat ini beredar di masyarakat takutnya akan melampaui dari apa yang sudah disepakati. Silakan. Salah satunya ada putusan MK juga yang kemudian bisa jadi acuan. Jadi ketika penyadapan itu dilakukan secara unlawful, legal evidence, maka itu tidak bisa jadi bukti di pengadilan. Itu satu. Kedua adalah kalau kemudian kita tidak menjadi bagian yang terlibat dalam proses entah itu jadi saksi atau kemudian tersangka segala macam. Jadi kita nggak usah khawatir kalau kita tidak bersalah, kita merasa bersih, jadi kita tidak perlu khawatir. Yang ketiga, jaminan dari Jaksa Agung, dari Jamintel bahwa MOU yang dilakukan ini adalah bagian dari proses pro justisia, artinya hanya bisa kemudian dilakukan ketika sudah dalam tahap penyidikan, itu sudah ada penyidikan baru kemudian dilakukan. Nah, sebelum itu maka kejaksaan tidak akan melakukan penyadapan, tidak akan kemudian membangun rumah kaca sebagaimana yang saya sebut dari depan. Jadi jangan khawatir lah, insya Allah. Baik, terima kasih Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwadi dan juga pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho telah berbagi pandangan dan analisanya bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Iya, terima kasih. Sore. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama